The little hands really give the T-Rex away, because it's like the universe was like, I'm so strong, except for my little hands. You know what I mean? Like. Kalau kita ngomongin aktor yang serius banget dalam mendalami perannya, Jake Gyllenhaal itu salah satu contoh paling nyata. Jake Gyllenhaal. Dia bukan tipe aktor yang cuma mengandalkan tampang atau popularitas buat tetap eksis di dunia hiburan. Tapi sebaliknya, dia malah lebih tertarik sama cerita, sama tantangan, sama gimana caranya bikin penonton ngerasa apa yang dirasain karakternya. Dia bisa main di film yang gak laku di box office tapi tetap all out karena buat dia acting itu bukan soal cuan semata, tapi soal kejujuran dalam berkarya. Excuse me, sir. I'm looking for a job. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket! Inilah yang bikin Jack punya tempat tersendiri di hati banyak penonton, terutama yang benar-benar ngikutin perkembangan film dan acting. Yang bikin dia unik, dia nggak pernah takut kelihatan jelek, capek, atau bahkan hancur di layar. Dalam banyak film, kita bisa lihat bagaimana dia rela berubah drastis demi perannya. Kayak contohnya di Nightcrawler, dia sampai kurus banget dan matanya dibuat selalu terbuka lebar demi ngasih kesan psikopat yang gila kerja. Tak hanya itu, di Southpaw dia justru sebaliknya ngelatih badannya kayak petinju beneran sampai berotot dan benar-benar punya postur seorang atlet. Bahkan untuk film End of Watch, dia beneran ikut patroli bareng polisi LA buat ngerasain gimana kerasnya dunia penegak hukum di jalanan. We spent 5 months on the streets with LAPD 2 or 3 times, LAPD Sheriff's Department and Inglewood PD, 2 or 3 times a week, like 4 p.m. to 5 a.m. in the morning. We did probably over 50 ride-alongs with. Ini bukan cuma soal acting, tapi soal hidup dalam karakter. Gak banyak aktor yang mau atau mampu sampai ke level kayak gitu. Dan yang menarik, meskipun dia udah puluhan kali tampil mengesankan, ngasih penampilan yang bikin penonton terdiam, merenung, atau bahkan trauma saking kuatnya, penghargaan Oscar masih belum mampir juga ke namanya. Padahal ya, kalau ngomongin soal Oscar-worthy performance, Jack udah punya banyak. Prisoners, Brokeback Mountain, Nocturnal Animals, Strongers, itu cuma beberapa contoh dari sekian banyak film yang menunjukkan betapa gila kemampuan aktingnya dia. I can't do it. Why do you even want me? Tapi entah kenapa dia sering banget cuman masuk nominasi atau malah nggak dilirik sama sekali. Bahkan waktu main di Nightcrawler, peran yang secara umum diakui sebagai salah satu penampilan terbaik di dekade itu, dia nggak masuk nominasi Oscar sama sekali. Banyak penggemar dan kritikus yang bilang kalau itu salah satu snoop terbesar sepanjang sejarah Oscar. Di satu sisi, ini bikin kita jadi mikir, apakah kualitas akting beneran jadi penentu utama di ajang-ajang penghargaan? Atau ada faktor lain yang lebih besar kayak kampanye promosi, jaringan industri, bahkan politik di balik layar yang menentukan siapa yang menang? Karena kalau dilihat dari usaha, Jake Gyllenhaal udah ngasih semuanya. Dia bukan aktor yang cari aman, dia bukan tipe yang cuman ambil film laris dan main di genre yang pasti disukai banyak orang. Dia berani ambil peran aneh, berat, bahkan gak populer selama peran itu punya cerita dan tantangan. Dan hasilnya banyak banget film yang mungkin awalnya gak diperhitungkan, tapi justru jadi karya kultus yang diingat sampai sekarang gara-gara acting Jack yang totalitas. Ya, walaupun dia nggak punya Oscar, anehnya orang-orang tetap menganggap dia sebagai salah satu aktor terbaik di generasinya. Parker. Morning, Pete. Kritikus memuji, fans loyal terus bertambah dan sutradara-sutradara besar tetap berlomba-lomba ngajak dia main film. Ini bukti kalau pengakuan gak selalu datang dalam bentuk piala atau trofi. Kadang pengakuan itu datang dari cara orang ngomongin kamu, dari pengaruh yang kamu punya di industri, dan dari betapa kamu dihormati karena kerja keras kamu. Jake Gyllenhaal punya semua itu. Dia mungkin belum menang Oscar, tapi dia udah menang rasa hormat dari orang-orang yang ngerti betapa pentingnya dedikasi dan ketulusan dalam seni peran. Tapi ini yang harus digarisbawahi, semua itu nggak datang dalam semalam. Jack bukan aktor yang tiba-tiba viral gara-gara satu peran terus mendadak jadi ikon. Perjalanannya panjang, penuh pilihan sulit dan banyak momen di mana dia harus percaya sama instingnya sendiri meskipun nggak semua orang setuju. Tapi ya mungkin karena itulah dia dihormati, karena dia nggak pernah main aman, karena dia nggak pernah asal ambil proyek cuman buat kejar popularitas. What happened? I just told you what happened. What?
I can't tell you why. Lahir di Los Angeles 19 Desember 1980, Jack tumbuh di keluarga yang bisa dibilang udah berakar di industri film. Bokapnya Stephen Gyllenhaal adalah sutradara film dan televisi. Nyokapnya Naomi Foner, seorang penulis skenario yang pernah dapat nominasi Oscar. Sementara kakaknya Maggie Gyllenhaal adalah aktris berbakat yang juga dihormati di Hollywood. Scary way where, the people who are involved in these fetishes, they have... Intinya, dari kecil Jack udah akrab banget sama proses bikin film. Tapi meskipun dia lahir dari keluarga yang punya koneksi, bukan berarti dia bisa seenaknya aja terjun di dunia acting. Justru sebaliknya, orang tuanya cukup protektif. Mereka nggak pengen Jack tumbuh jadi anak bintang cilik yang tumbang di usia remaja. Mereka mau Jack tetap punya masa kecil normal, sekolah kayak anak-anak lain, dan belajar dulu arti tanggung jawab sebelum benar-benar nyemplung ke industri film yang keras. Wanna know why? Cause now you're in my world. I brought you into my world now. Tapi ya bakat dan ketertarikan Jack gak bisa dibendung. Di umur 11 tahun dia dapat peran kecil di film City Slickers dan dari situ pelan-pelan mulai dapat pengalaman acting. My dad's name Mitch and he's a submarine commander. Tahun-tahun awalnya banyak diisi proyek-proyek kecil, termasuk film-film yang disutradarai ayahnya sendiri. Tapi inilah yang menarik, dari awal Jack udah kelihatan punya keseriusan dalam mengulik karakter. Dia bukan tipe anak kecil yang cuma baca skrip terus hafalin dialog, tapi dia mulai nanya, kenapa karakter ini ngomong kayak gini? Apa yang dia rasain waktu adegan itu? Dan ini terus terbawa sampai dewasa. Tapi kalau ada salah satu film yang benar-benar bikin dia dikenal secara luas, itu adalah Donnie Darko. Film ini tuh aneh, kompleks, dan penuh simbol. Banyak orang yang pertama kali nonton mungkin bingung, tapi justru karena itulah Donnie Darko jadi cult classic. Jack di sini memainkan remaja bermasalah yang terganggu oleh mimpi, halusinasi, dan teori perjalanan waktu. Penampilannya nggak biasa, nggak seperti aktor remaja lain yang seringkali terlalu polis atau dibuat terlalu sempurna. Dia di sini justru raw, mentah, dan kadang nggak nyaman ditonton. Tapi itulah kekuatannya. Jack berani tampil rapuh, kacau, dan manusiawi, dan itu nunjukin satu hal, dia nggak takut untuk ambil resiko. Man, just answer my fucking question and then I will leave. You're fucking crazy. Dari situ pilihan film Jack makin beragam, tapi menariknya dia nggak langsung ngelompat ke film-film blockbuster. Dia lebih memilih jalan pelan-pelan, satu peran ke peran lain sambil terus mengasah teknik aktingnya. Dan ini juga yang bikin dia beda. Banyak aktor seusianya waktu itu yang langsung kejar peran di franchise besar atau film aksi demi jadi leading man. Tapi Jack justru lebih tertarik sama karakter-karakter yang kompleks, yang rusak, yang gak gampang disukai. Dia lebih memilih jadi tokoh yang bikin penonton mikir dibanding cuma jadi pahlawan yang gampang ditebak. Like the whole spectrum of human emotion. Dan kalau tadi kita sudah bahas masa kecil Jack dan gimana dia tumbuh di lingkungan yang penuh seni, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang bikin namanya makin dikenal luas. Film-film ikonik yang bukan cuma sukses secara cerita, tapi juga jadi bukti betapa totalnya Jack dalam setiap peran. Tapi yang bikin menarik bukan cuma hasil akhirnya saja yang bikin kita kagum, melainkan proses di balik layar yang gila-gilaan, penuh riset, dan kadang bahkan bikin Jack hidup kayak karakter itu di dunia nyata. Salah satu contoh paling ikonik tentu saja Brokeback Mountain. Di film ini, Jack nggak cuma dituntut buat berakting romantis dengan lawan main, laki-laki. Sesuatu yang cukup berani saat itu, tapi juga harus benar-benar memahami kondisi sosial dan tekanan emosional karakter yang dia perankan. Alhasil, dia banyak ngobrol sama komunitas, baca sejarah, dan mencoba memahami dunia karakter itu bukan sebagai gimmick, tapi sebagai kenyataan hidup yang harus dia jalani. Wow. I mean, when I read it, I wasn't quite sure. The casting process was a little weird, Aang. Dan hasilnya tentu chemistry-nya dengan Heath Ledger bisa dibilang legendaris dan filmnya masuk ke jajaran film drama romantis paling dihormati sepanjang masa. Wow, gila kan? Dan di sini kita mulai sadar bahwa dunia film, apalagi award season, itu kadang gak sepenuhnya adil atau logis.
Ada aktor yang baru muncul langsung menang, ada juga yang udah puluhan tahun kerja keras tapi belum juga diakui secara resmi. Apakah itu artinya Jack gagal? Tentu nggak sama sekali. Justru banyak orang yang makin respect karena dia nggak pernah main aman. Dia tetap memilih peran-peran yang sulit, tetap eksplorasi emosi yang ekstrim, dan tetap total dalam setiap proyek. Ya, meskipun dia tahu bisa jadi itu nggak akan berujung ke Oscar. Dan dari situlah letak keistimewaan Jake Gyllenhaal. Dia bukan tipe aktor yang main film demi trofi. Dia main film karena dia cinta sama seni peran itu sendiri. Karena dia ingin masuk ke dunia karakter yang rumit, yang emosinya mentah, yang bikin penonton mikir atau bahkan gak nyaman. Dan itu menurut saya jauh lebih keren daripada sekedar dapat penghargaan. Jadi kesimpulannya, Jake Gyllenhaal adalah contoh nyata bahwa validasi sejati nggak harus datang dari piala emas. Dia udah menang di mata penonton yang ngerti kualitas, di mata sutradara yang percaya sama bakatnya, dan di hati sesama aktor yang hormat sama dedikasinya. Jack terus ngasih yang terbaik, terus eksplorasi dunia film tanpa batas, dan gak pernah kehilangan semangat buat nyoba hal baru. Dan mungkin justru karena itu dia jadi salah satu aktor paling autentik dan dihormati di generasinya. Oscar atau enggak, Jake Gyllenhaal udah jadi legenda.